Praktisi hukum Sonia Sugian soroti permasalahan dampak dari tanah disposal atau tanah buangan yang diduga dari pembangunan tol Cisundawu yang berada di Dusun Cihamrang, Desa Sukasirnarasa, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sabtu, tanggal 4 November tahun 2023. Berdasarkan informasi, imbas dari disposal tersebut mengakibatkan kurang lebihnya 8,5 hektare lahan milik warga kini tergenang air serta mengancam puluhan rumah yang berada di area lokasi tersebut. Saat dikonfirmasi, Sonia Sugian selaku praktisi hukum menyampaikan bahwa dirinya mendengar informasi dampak dari disposal tersebut yang mengakibatkan area pesawahan lahan milik warga tergenang air seluas kurang lebih 8,5 hektare yang tergenang air sekitar 3 tahun berjalan. Ia berharap, baik itu kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat maupun pengusaha yang sebelumnya menjadi kontraktor dalam pembangunan proyek tol Cisundawu tersebut agar tidak dibiarkan berlarut-larut, dikarenakan masyarakat membutuhkan penanganan yang pasti dan realisasi penyelesaian permasalahan tersebut. Ia menerangkan bahwa pihak pemerintah Desa Sukasirnarasa sendiri sudah melakukan berbagai upaya baik itu dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, kendati demikian sampai dengan saat ini belum ada realisasi atau penanganan yang pasti terhadap masyarakat yang terdampak. Dalam hal ini, Sonia Sugian sebagai praktisi hukum menyatakan siap untuk menjadi kuasa hukum dari masyarakat. Lanjut praktisi hukum Sonia Sugian, kurang lebihnya terdapat 48 orang pemilik lahan yang terkena dampak, agar masyarakat yang terdampak segera mendapat kepastian hukum serta mendapatkan perhatian yang khusus. Sementara itu, Kepala Desa Sukasirnarasa Rasidi menyampaikan terima kasih kepada praktisi hukum Sonia Sugian yang sudah menyempatkan datang ke lokasi sekitaran dampak dari disposal tersebut. Kades Rasidi berharap, apa yang disampaikan oleh praktisi hukum Sonia Sugian dapat realisasi, dikarenakan masyarakatnya di area terdampak mendapat kerugian sejak adanya disposal. Rasidi meminta agar secepatnya ada penanganan dari beberapa pihak baik itu pemerintah pusat maupun pihak swasta yang membidangi disposal tersebut. Ia menerangkan, sebelumnya Pj Bupati Sumedang beserta instansi terkait sudah berkunjung ke lokasi dampak. Namun, sampai dengan pada saat ini belum ada realisasi yang memungkinkan untuk penanganan masyarakat. Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa beberapa pihak sejauh ini belum ada ketentuan perencanaan, hanya baru analisis saja. Sedangkan untuk tuntutan dari warga masyarakatnya yang terdampak bervariatif, diantaranya ada yang ingin pembebasan lahan dan penanganan secepatnya. Dari total keseluruhan warga yang terkena dampak terdapat 48 kepemilikan lahan, dan terdapat juga 46 kepala keluarga yang rumahnya terancam longsor. Hari ini saya sedang berada di Desa Sukasirnarasa, tepatnya di Dusun Cihamrang. Saat ini saya didampingi oleh Pak Kades, Pak Rasidi. Satu hal yang menarik, saya datang ke tempat ini adalah karena saya mendengar ada dampak dari tol Cisundawu yang menyebabkan genangan air seperti yang kita lihat di belakang saya ini. Dan luasnya itu fantastis sekali, sampai sekitar 8,5 hektar seluruhnya. Tanah yang tergenang ini adalah tanah milik masyarakat yang tadinya adalah pesawahan, kemudian karena pada waktu itu berjalannya proyek tol Cisundawu menyebabkan dampak sehingga tanah milik warga menjadi tergenang seperti ini. Dan ini kurang lebih sudah 3 tahun berjalan sejak tahun 2020 sampai saat ini. Yang saya harapkan adalah adanya upaya baik dari pemerintah daerah, pemerintah di tingkat pusat maupun dari pengusaha swasta yang sebelumnya memang menjadi kontraktor dalam pembangunan tol proyek Cisundawu ini. Tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena masyarakat membutuhkan penanganan yang pasti. Masyarakat membutuhkan bagaimana realisasi dari penyelesaian permasalahan ini. Sementara ada upaya yang sudah dilakukan dari kepala desa sendiri, sudah melakukan berbagai upaya, baik itu dengan pemerintah daerah maupun dengan pemerintah pusat, tetapi sampai saat ini kenyataannya belum ada realisasi. Atau misalnya penanganan yang pasti, bagaimana kerugian masyarakat yang selama ini mengalami kerugian setelah terdampaknya peristiwa ini. Jadi yang saya harapkan adalah bisa adanya percepatan untuk penanganan hal ini. Kemudian saya juga mungkin di sini sebagai warga masyarakat dan saya juga sebagai advokat, saya siap untuk mengadvokasi permasalahan ini. Saya siap menjadi kuasa hukum dari masyarakat yang terdampak, kurang lebih ada 48 orang pemilik lahan, supaya mereka bisa secepatnya mendapatkan solusi dan mendapatkan kepastian hukum. Baik dari sisi pidana maupun sisi perdata, sebetulnya ini banyak hal yang terkait, baik di bidang lingkungan, di bidang untuk sarana dan prasarananya. Jadi hal ini memang harus mendapat perhatian yang khusus.
Satu hal yang saya soroti dari dampak yang sekarang terjadi adalah pada saat pembangunan ini berjalan, tentunya pasti dilakukan dulu kajian lingkungannya ya, berupa dokumen UPL UKL atau AMDAL. Ya, dalam UPL UKL tersebut sebelumnya pasti di situ dituangkan bagaimana dari mulai rona lingkungannya, bagaimana ada kualitas air, udara dan sebagainya, termasuk bagaimana dampak yang akan terjadi dengan adanya pembangunan tol tersebut. Kemudian air larian itu kemana, itu semua pasti sudah diperhitungkan dalam sebuah kajian yang disusun dalam sebuah dokumen yang bernama UPL UKL, dan tentunya dokumen UPL UKL tersebut disahkan oleh Kepala Dinas BLH setempat. Nah, mungkin ada satu hal yang ini tidak diperhatikan. Dokumennya sudah dibuat, uji kelayakannya sudah dibuat, tetapi tidak dilaksanakan oleh para pengusaha, sehingga dampak lingkungan yang terjadi sampai saat ini, yang terjadi sekarang ini, itu mungkin karena pelaksanaan UPL itu tidak dilaksanakan dengan baik, mungkin itu. Nah, jadi sebetulnya di sini perlunya pengawasan dari semua pihak, baik dari pihak BLH setempat, kemudian dari pihak PUPR juga, bahwa ketika proyek itu berjalan harus benar-benar dipantau dan dimonitor sampai sejauh mana. Kemudian bagi perusahaan yang sudah memiliki UPL tersebut, seharusnya dia melaporkan secara berhak, karena ada kewajiban setiap 6 bulan sekali itu harus menyampaikan laporan pelaksanaan dari UPL UKL tersebut. Apakah itu ada perubahan, ada revisi, atau tetap dijalankan seperti sesuai dengan yang tercatat di dalam dokumen tersebut. Sehingga apabila semua itu dilaksanakan dengan baik, setidaknya dampak ini akan terminimalisir. Nah, sekarang ada kejadian seperti ini, tentunya harus secepatnya pemerintah mengambil tindakan dan mengambil keputusan. Bukan hanya sekedar survei, kunjungan, dan sebagainya, tapi harus segera diputuskan apa penanganan yang harus dilakukan terhadap dampak tol Cisumdawu ini. Karena apa? Masyarakat yang menjadi korban sampai sekarang tidak ada yang menanggung kerugian mereka. Dari mana penghasilan mereka yang asalnya punya penghasilan dari menanam padi, dari panen, yang sekarang tidak ada. Ya, pernah dibuat katanya sebuah perjanjian, tetapi tidak terrealisasi dengan baik. Sehingga kita harus berpikir apa yang sudah terjadi, bagaimana untuk penanggulangannya, dan segera itu harus dilaksanakan. Mungkin itu saja. Sangat berterima kasih sekali kepada Bu Sonia yang sekarang sudah datang ke lokasi. Saya berharap apa yang telah disampaikan oleh Ibu dapat terrealisasi, karena masyarakat di sini sangat rugi sejak tahun 2020 sejak adanya berdirinya disposal. Maka dalam hal ini agar secepatnya ada penanganan baik dari pemerintah pusat maupun dari pihak swasta yang dulu membintangi bidang disposal ini. Rupanya dari kami sebagai kepala desa dan utusan dari warga masyarakat agar secepatnya ini ada penanganan yang secepatnya. Pemerintah sendiri ada upaya nggak? Sudah ada, tapi saat ini hanya berkunjung. Ada dari kunjungan dari Pak Bupati, Pak PJ, dan instansi terkait SKPD Kabupaten Sumedang sudah berkunjung ke Desa Sukasina, bahkan dari Komisi 4 juga, tapi sampai saat ini belum ada relasi yang memungkinkan untuk kebutuhan masyarakat penanganan ini. Apa yang direncanakan oleh Pemda terkait ini, Pak? Dalam hal ini belum ada ketentuan perencanaan, baru analisis doang. Baru survei ya? Baru survei itu aja. Okay. Maaf. Dan ini Pak, ini yang tuntutan dari masyarakat sendiri, ini variatif kah atau gimana? Variatif, Pak. Ada yang ingin pembebasan dan ada ingin penanganan secepatnya, itu aja. Gitu. Ada berapa kakak tadi, Pak? Ada 48 kepemilikan. Kepemilikan ya, iya, bukan kakak. Betul. Okay. Dan ada juga yang terdampak dan yang dikhawatirkan longsor, itu 46 kepala keluarga. Rumah terancam itu longsor. Okay. Kalau boleh tahu ini luasnya berapa hektar, Pak? 8,5 hektar. 8,5 hektar. Iya, yang sudah terdampak. Dari Sumedang, Jawa Barat, Rizky Prasetyo mengabarkan.